Sebelah sini. Kira-kira kenapa? Menurut kamu kenapa jadi kamu mau minta 120? Ketua grup yang mana? Coba satu orang mewakili ketua grup. Hah? Ya. Ayo, kakak main. Kira-kira kenapa? Kenapa dia minta harus 120? 120. Ya. Mau dapat 120? Mau, tetapi pertanyaannya apakah saya tinggal dalam Tuhan atau tidak? Apakah saya tinggal dalam Tuhan atau tidak? Sebelah sini. Mau yang berapa? Yang 70, 80, 100 atau 120? Yang sebelah sini mau berapa? 120. Oke. Kenapa ya kok minta 120? Karena ingin masih memuji Tuhan. Dan yang lain? Baik, kota-kota kenapa? Masih ingin lihat rencana Tuhan dalam kehidupan. Masih ingin rencana Tuhan di hidup. Oke, yang di sebelah sini 70, 80, 100 atau 120? 120. Kenapa jadi minta sampai sebanyak itu? Sama jawabannya. Masih ingin lihat kerjaan yang luar biasa dalam hidup. Masih. Yang di tengah-tengah? Yang di tengah-tengah? Sama yang mana? Kamu tahu terang sama. Mau puji Tuhan. Oke. Tepuk tangan untuk semua. Ketika Tuhan kasih kamu umur panjang, yang pertama, kamu harus bayar apa yang kamu bikin dulu. Kenapa dia kasih kamu umur panjang? Untuk dia melihat, adakah benih kebenaran dalam hidup kamu yang bisa mengalahkan benih dosa itu. Karena waktu itu buat kejahatan yang umur berapa? Kalau kau bikin dari umur 15 tahun sampai hari ini, kau itu berapa tahun? Sekarang Tuhan kasih ke umur yang panjang itu dengan tujuan yang panjang ini untuk dia menghancurkan yang lama itu, supaya kejahatan itu ditundukkan. Supaya seperti yang tadi kamu bilang, kamu memuliakan Tuhan, kamu melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup kamu. Semua itu bisa terjadi. Kalau tadi yang kita katakan manusia itu cuma daging, maka roh Tuhan tidak bisa tinggal di dalam daging. Itu yang tadi saya katakan. Kalau kau bisa tundukkan yang kau punya daging, maka Tuhan akan kasih umur itu menjadi panjang. Sangat bisa. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, bukan 70, 80, 100, 120, bukan. Diangkat hidup-hidup, naik berjumpa dengan Tuhan. Kira-kira siapa yang di Alkitab Tuhan akan hidup-hidup? Henok dan Elia. Itu hidup-hidup kah? Mati dulu bakonan. Hidup. Yang kamu baca di Alkitab bilang bagaimana? Menurut kamu kenapa sampai bisa diangkat hidup-hidup? Hah? Hidup kudus? Kenapa kamu terbikin? Jangan cuma sederhana saja. Kenapa kamu terbikin? Kenapa kamu cuma baca saja? Kenapa kamu tidak bikin dari sekarang? Pak Pendeta, itu kan Nurul itu kan hidup kudus, kan kita orang ini. No. Lo diciptakan dari rumput Bapa dan Mama juga. Lo lahir dari kandungan keluar. Yesus saja lahir dari kandungan. Apalagi Henok dan Elia keluar dari kandungan yang sama dengan kita. Cuma sederhana saja. Ada di mindset, di pola berpikir. Kalau kau bisa ubah kau pola berpikir hari ini. Di dalam daripada 1 Korintus 2:16 katakan, kami memiliki pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Ini. Hanya ini yang bisa membuat kau berpanjang. Hanya ini yang bisa mengalahkan dosa. Firman Tuhan. Jadi bakalah memiliki firman Tuhan. Maka hari ini hidup berubah. Men. Kalau kita berkata apa yang kau ikat di bumi, terikat di mana? Terikat di mana? Hari ini kau akui bahwa kau umur 110 tahun.
mulai hari itu sudah terikat. Bagianmu adalah mengerjakan firman, dan firman itu akan menambahkan umur. Kau bertugas hanya kerjakan firman. Nanti firman itu yang tambahkan kau umur. Nanti kau rasakan kau hari-hari hidup itu biasa-biasa saja. Tidak sakit dalam tubuh. Ini tahun di mana Tuhan tambahkan saya umur 40 tahun. Tapi wajah saya tidak sama dengan usia saya. Karena wajah saya lebih segar daripada usia saya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena firman ini begitu kuat dalam hidup saya. Saya tidak pernah ragu sedikit pun dengan firman. Karena firman Tuhan benar-benar menjamin hidup saya. Firman yang sama ada di tanganmu hari ini. Firman ini sanggup menjamin hidupmu hari ini. Yes. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan dari firman Tuhan. Amin. Karena semua kita yang duduk di tempat ini diciptakan oleh firman. Tanpa firman tidak ada satu pun yang duduk di tempatnya. Ya. Saya bernubuat atas hidupmu hari ini. Waktu kau keluar dari tempat ini, kau akan berjumpa dengan firman ini. Amin. Yang lebih dahsyat dari hari ini. Amin. Yang lebih dahsyat dari yang kau baca di tempat ini. Amin. Tuhan akan pakai hidupmu dengan luar biasa. Tidak satu orang pun yang akan gagal lagi ketika keluar dari tempat ini. Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa. Oh, haleluya. Menjadi saksi di atas tanah Papua. Amin. Kemanapun engkau pergi, firman ini akan menyertai hidup. Amin. Mulai hari ini saya merasakan Roh Kudus begitu kuat di tempat. Di antara engkau akan berjumpa dengan pribadinya di dalam ruangan di mana engkau tidur. Haleluya. Roh Kudus akan mendatangi engkau. Ada beberapa orang. Nanti ketika engkau tidur, seperti ada tangan yang tarik. Nanti kau rasa di kaki, nanti kau rasa di ujung baju. Yes. Seperti ada yang tarik. Itu bukan kau punya teman. Itu bukan siapa yang ada di sekeliling kau, tapi Roh Kudus mau berjumpa dengan kau. Saya melihat ada beberapa orang di tempat ini. Akan Tuhan pakai hidup. Mulai dari tempat ini. Ada beberapa orang yang nanti berkhotbah di tempat ini. Engkau akan berkhotbah secara tiba-tiba dari mulutmu seperti ada perkataan yang keluar. Dan ketika engkau berbicara, tidak berhenti perkataan itu. Ada kegerakan Tuhan yang besar di tempat ini. Karena saya melihat ada banyak hamba Tuhan yang sudah Tuhan kirim di tempat ini. Bahkan seorang hamba Tuhan yang dulunya dia seorang narkoba yang begitu kuat sekali, Pak Pendeta Mena, Robert Satya. Betul? Dia datang di sini sudah bersaksi. Di Bandung bagaimana dia punya hidup yang begitu jauh. Tapi ketika dia berjumpa dengan Victory Outreach Center, dia punya hidup diubah. Apa yang harus engkau lakukan hari ini? Engkau harus berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan kalapas itu susah. Berjumpa dengan Tuhan bisa di mana saja. Saya akan akhiri dari ibadah di hari ini, firman hari ini. Saya mau tanya, ada beberapa orang kah di tempat ini yang waktu dia di kamar mandi, waktu dia mandi tiba-tiba ada suara seperti yang bicara. Seperti ada nyanyian yang bunyi di pikiran. Ada? Abaikan tangan kalau ada di tempat. Seperti ada sesuatu yang baik masuk ketika dia sedang mandi di kamar mandi. Pikiran yang baik itu mulai datang. Saya beritahu sama kamu hari ini, kamu dengar apa yang saya bilang. Suatu saat ketika nanti kamu jadi orang yang keluar dari tempat ini diberkati Tuhan, kamu akan ingat apa yang saya bilang di tempat ini. Roh Kudus Tuhan, dia berbicara sangat kuat ketika engkau ada di kamar mandi. Kenapa harus di kamar mandi? Karena itu tempatnya jorok, kan tempatnya kotor. Karena di situ ada air. Alkitab berkata di dalam Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang atas permukaan air. Itulah menyebabkan disitulah dia mau berbicara dengan kamu. Sarapkan mandi cepat ya. Jangan dia lama di dalam, nanti teman-teman akan menunggu itu. Saya percaya ada di antara Anda akan mendengar suara Tuhan. Amin.
Lagi saya katakan, penjara itu tidak bisa batasi roh Tuhan. Penjara itu tidak bisa batasi roh Tuhan. Itu sel-sel yang ada tuh, jeruji-jeruji yang ada tidak bisa membatasi roh Tuhan. Karena roh yang tidak bisa terbatas. Kalau kau orangnya, dia akan masuk dari kau sampai ke dalam penjara. Yang masuk berkatakan, sampai ke ujung langit kau ada di sana. Saya turun ke dalam dunia orang mati, kau ada di sana. Sampai ke langit yang paling tinggi, engkau pun ada di sana. Saya katakan kepada mereka tadi malam waktu kita ketemu, saya besok hanya nasihat saya tidak bicara panjang lebar tentang firman. Saya mau memberitahukan kepada kamu bahwa kamu begitu spesial di mata Tuhan. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Bilang sama tetangga di sebelah, firman Tuhan hari ini memberkati saya. Bilang sama tetangga di sebelah, hari ini saya dengar firman Tuhan sangat pendek. Amin. Amin. Itu loh. Kalau pendeta itu loh pasti panjang sekali loh. Tapi hari ini saya katakan tidak banyak. Saya cuma nasihat saja. Karena kamu begitu spesial. Coba balik lihat kamu teman di sebelah, lihat dia muka, yang sebelah lagi, lihat dia lagi. Coba lihat baik-baik. Waktu kamu lihat kamu muka kayak gini, kamu muka bersih kan tidak? Siapa sudah bisa pulang ke rumah? Sudah bisa pulang ke rumah di tempat ini? Coba mainkan tangan. Yang izin bisa pulang ke rumah. Coba. Luar biasa. Maksudnya sudah bisa dapat izin, bisa pulang ke rumah terus kembali lagi. Coba. Hanya dua orang aja. Yang lain belum bisa. Oke. Waktu kamu pulang ke rumah, kamu lihat kamu foto yang waktu kamu kejahatan itu dan sekarang sama kamu. Kenapa bisa beda menurut kamu? Kenapa bisa beda? Karena kau tidak pernah lagi kesalahan. Kau sudah berbalik. Kau sudah berbalik. Kau sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi ingat, iblis masih tetap menanti kamu. Alkitab katakan, kita Kejadian 4 ayat 2, Tuhan berkata kepada Kain, iblis sudah menunggu di depan pintu. Dosa itu sudah ada di depan pintu. Kalau kau tidak berkuasa atas dosa itu, maka dosa itu akan berkuasa atas kau. Dari pintu penjara yang di depan pintu besi itu iblis dia itu. Bukan pagar lagi, pas pintu yang kacupling itu dia pergi sini. Waktu kau keluar, langsung datang kau ketemu kawan. Itu biasa. Misalnya juga nanti kau masuk lagi nanti. Tidak apa-apa, makan semua, tidur semua, aman semua. Tapi di pikiran yang lain Roh Kudus bilang, jangan, Tuhan punya rencana atas kau, jangan. Akhirnya kau dilema. Lakukan jangan. Kenapa? Karena benih firman belum tertanam secara kuat dalam hidup.